itu sebuah channel akan cepat berkembang jika kita menghargai sebuah proses, sobat ya. Oke, Anda sampai di titik ini ya. Nah, sadarkah sobat ketika sampai di titik ini sekarang itu prosesnya seperti apa gitu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bung Long Studio. Pada kesempatan kali ini Bung Long Studio akan sedikit membahas 3 hal, sobat ya. Kita membahas 3 hal. Yang pertama itu adalah algoritma YouTube, kemudian yang kedua itu adalah Google Trend, kemudian yang ketiga itu adalah SEO. Dari 3 bahasan ini nanti kalau kita bicarakan tidak akan pernah ada habisnya, sobat ya. Tidak akan pernah habisnya, tidak akan ada habisnya. Kenapa? Karena juga pengaruhnya sangat besar sekali terhadap konten atau video yang sedang kita buat, sobat ya. Nah, jika sobat khususnya bagi yang masih pemula, jika sobat terlalu mempelajari 3 sistem ini tadi yang saya sebutkan, ini justru akan berakibat buruk, sobat ya. Kenapa saya katakan berakibat buruk? Karena sobat akan selalu terpaku misalnya pada algoritma YouTube. Algoritma YouTube itu apa sih sebetulnya, sobat ya? Gitu ya. Algoritma YouTube itu adalah sistem platform yang disediakan oleh YouTube, di mana ketika kita membuat sebuah video, kita harus bisa mencari video kita itu bisa tampil di laman pencarian YouTube. Sampai sekarang pun saya ini masih sobat, masih belum begitu paham, sobat ya. Nah, kalau kita mempelajari ini, apalagi teman-teman buat sobat semua yang masih pemula seperti saya juga, ketika mau membuat video, ketika mau mengupload video atau sedikit membuat judul, ini akan bingung, sobat ya. Akan sangat bingung sekali ketika kita harus memahami dulu apa sih itu algoritma YouTube itu, sobat ya. Kemudian selanjutnya itu ada Google Trend, sobat ya. Google Trend ini biasa lebih trending, biasa digunakan untuk selain untuk mencari judul, juga untuk mencari rating teratas, sobat, yang lagi rame, yang sedang dicari banyak orang. Misalnya banyak juga digunakan untuk mencari judul pada pembuatan sebuah konten atau YouTube ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk membuat sebuah website. Ini biasanya kita menggunakan juga ada Google Trend. Tetapi ini sama halnya dengan algoritma YouTube, sobat ya. Kalau kita memahami yang pertama tadi, algoritma YouTube, di dalam algoritma YouTube itu tidak hanya kita dituntut harus mencari judul yang lagi trending atau nanti bisa muncul di laman pencarian YouTube. Itu sangat susah sekali, sobat ya. Oke, sekarang gini. Sobat bisa bayangkan ya, ketika sobat memiliki ide untuk membuat sebuah konten atau video, ini tiba-tiba sobat punya ide untuk mencarinya di YouTube. Kita klik, kita cari sudah ada di YouTube atau belum gitu misalnya. Ternyata di situ sudah ada, sobatnya. Ternyata itu sudah ada dan banyak sudah yang membuat video seperti yang ada pada ide sobat semua. Nah, itu bagaimana solusinya kira-kira, sobat? Apakah sobat akan berhenti sampai di situ, ataukah harus meneruskan video yang akan sobat buat karena banyak yang serupa atau mirip, sobatnya? Itu kita tidak akan ada habisnya kita membicarakan masalah algoritma YouTube, sobat ya. Nah, kemudian pada yang ketiga itu ada namanya search engine optimization. Ini adalah salah satu platform juga yang disediakan oleh Google untuk mencari bagaimana untuk membuat agar judul kita ini terdeteksi oleh Google, sobat ya. Terdeteksi oleh Google. Jadi ini sangat dalam sekali, sobat ya. Kita pelajari pun kayaknya akan sangat susah sekali
ya. Jika kita harus memahami algoritma YouTube, harus memahami apa itu Google Trend, harus memahami apa itu SEO, yang saya khawatirkan sobat tidak akan jadi membuat video atau tidak akan jadi mengupload video hanya gara-gara sobat bingung memikirkan 3 hal ini tadi sobat, ya. Nah, kalau sedikit tips dari saya, itu seperti ini sobat ya. Buat teman-teman yang mungkin berniat mau membuat sebuah konten atau yang sedang atau sudah membuat konten, ya, jangan terlalu dalam mempelajari 3 hal ini tadi sobat ya. Jangan terlalu dalam mempelajari algoritma YouTube, jangan terlalu dalam mempelajari Google Trend, jangan terlalu dalam mempelajari Search Engine Optimization atau SEO ini tadi ya. Karena kalau sobat mempelajari ini sedangkan sobat ingin mengupload video dan terpaku harus sesuai dengan 3 hal ini tadi, saya yakin sobat gak akan pernah bisa berkembang sobat ya. Itu tips dari saya. Kemudian selanjutnya, ketika katakanlah ini seperti ini ya, sobat nih misalnya seorang kreator yang sudah hebat ya sobat ya, mungkin view-nya sangat banyak sekali, subscribe-nya sangat banyak sekali. Sobat sudah menguasai apa itu algoritma YouTube, menguasai apa itu Google Trend, menguasai apa itu Search Engine Optimization ya. Jika sobat, walaupun sobat sudah menguasai 3 hal ini, sobat saya pastikan tidak akan bisa berkembang jika sobat hanya terpaku diam duduk tanpa ada gerakan-gerakan apapun untuk channel yang sedang sobat kelola itu ya. Jadi seperti itu sobat ya. Sehebat apapun sobat, ilmu yang sobat miliki, jika sobat tidak mampu mengembangkannya, tidak mampu bagaimana biar berkembang channel tersebut, itu percuma sobat ya, percuma ya. Apalagi sekarang banyak sekali itu teman-teman yang itu saling menjatuhkan sobat ya, saling menjatuhkan. Itu untuk apa ya? Untuk apa kita saling menjatuhkan? Yang terbaik itu adalah kita saling membantu satu sama lain ya, satu sama lain ya, membantu satu sama lain. Contohnya mungkin ya sebagai gambarnya gampang itu kita saling support, kita saling berkunjung, kita saling berkomentar ya, memberikan subscribe dan lain-lain ya. Syukur-syukur bisa memberikan kritik dan saran buat teman-teman kita yang lain agar bisa berkembang itu ya. Oke, kita kembali ke pokok bahasan tadi ya. Untuk algoritma YouTube ya, kemudian ada SEO, ini akan sobat temukan sendiri ya. Ini akan sobat temukan sendiri seiring dengan berjalannya video atau konten yang sedang sobat buat sobat ya. Ini akan berjalan dengan sendirinya. Sobat akan menemukan ya, akan menemukan, oh ternyata judul yang bagus seperti ini, oh ternyata cara membuat deskripsi yang bagus seperti ini ya, oh ternyata tampilan untuk membuat tag itu yang benar itu seperti ini ya, ternyata trafficnya tuh bisa meningkat gara-gara kita menggunakan trik ini misalnya seperti itu ya. Kita harus cari tahu selalu, kita cari jalan, jangan hanya terpaku pada satu teman atau beberapa komunitas yang mungkin justru akan membuat sobat menjadi ambisi ya. Ini sangat bahaya sekali sobat ya. Ketika sobat memiliki sebuah konten dengan harus mengejar target ya, ingin segera sukses atau apalah, kemudian sobat masuk ke sebuah komunitas yang kita nggak tahu komunitas itu untuk apa, dengan persyaratan ini segala macam, ini justru nanti sobat akan terjebak ya, akan terjebak
dengan mungkin hal-hal yang kurang baik, termasuk untuk perkembangan channel yang sobat miliki sobatnya. Itu kita buat santai saja sobatnya. Kalau kita harus mempelajari dari nol, dari tentang algoritma YouTube, kemudian ada SEO, ini saya yakin sobat gak akan pernah membuat konten. Malah ini jangan-jangan nanti sobat memikirkan hal tersebut malah akan jadi sakit gitu ya. Jadi sakit, akhirnya tidak putus harapan untuk membuat sebuah konten sobatnya. Pada intinya gini sobat ya, kalau prinsip saya seperti ini sobat, ketika kita memiliki ide untuk membuat sebuah konten, untuk membuat sebuah video, selama yang sobat upload itu bermanfaat buat orang lain dan membawa pengaruh yang positif buat orang lain, ya silakan sobat upload ya, nggak ada salahnya kok. Yang penting kita tidak menyalahi siapapun sobat ya. Kita nggak menyalahi, mungkin menyinggung nama orang, menyinggung nama perusahaan, pemerintah, atau nama artis, atau suku, ras, agama, itu kita nggak usah masukkan di konten sobat ya. Itu karena akan berisiko. Kita buat konten yang baik-baik saja, yang berguna, motivasi, atau apalah gitu. Saya yakin ini akan jauh lebih bermanfaat, dan jika sobat tahu cara mengembangkannya, saya pastikan sobat akan bisa berkembang ya, tanpa harus mengikuti komunitasnya si A, si B ya, dengan iming-iming seperti ini. Itu nggak perlu sobatnya. Itu kemudian untuk proses perkembangan sobatnya, pernah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, itu sebuah channel akan cepat berkembang jika kita menghargai sebuah proses sobatnya. Oke, Anda sampai di titik ini ya. Nah, sadarkah sobat ketika sampai di titik ini sekarang, itu prosesnya seperti apa gitu. Nah, jika kita menghargai sebuah proses, saya yakin nanti channel Anda pun dengan walaupun perlahan akan bisa berkembang sobatnya. Gitu. Satu lagi, jadi kalau ibaratnya gini ya, channel besar atau mungkin Anda sudah mengetahui apa itu algoritma, dalamnya itu seperti apa, ada macam-macam tool di situ, kemudian search engine optimization itu seperti apa, Anda sudah memahami. Ini diibaratkan seperti Anda itu memiliki sebuah toko yang sangat besar sobat ya. Toko yang sangat besar, di dalamnya itu macam-macam, ada barang mungkin ada jual sepeda motor, ada emas, ada sembako, lengkap di situ ya, dari mulai yang termurah sampai yang termahal. Tetapi ketika sobat mengelola toko tersebut tidak tahu cara mengembangkannya, itu sama seperti channel kita sobat ya. Anda memiliki toko tersebut, tapi Anda hanya duduk, hanya diam menunggu pembeli. Kira-kira pembelinya ramai nggak sobat? Ya, pasti pembelinya sepi. Kemudian langkahnya itu apa? Langkah yang kita lakukan itu gini ya. Ada juga tuh yang bilang katanya kita nggak boleh promosi channel kita ke media sosial lainnya ya, entah ke Instagram, ke Facebook, atau website. Nah sekarang kalau kita nggak promosi ke media sosial yang kita miliki, bagaimana jalan kita bisa berkembang sobat? Kira-kira seperti itu ya. Jadi nggak ada salahnya kok, nggak ada salahnya kita promosikan channel kita ini, video kita ini ke media-media sosial yang sobat miliki ya, entah itu di Facebook, entah itu di grup WhatsApp, di status, atau di Instagram, atau di Twitter ya, atau Telegram ya, atau di website. Itu sobat bisa menggunakannya sobat ya, dengan satu catatan, tentunya ada istilah tata krama dalam menyampaikan atau mempromosikan ke media-media sosial
yang sobat miliki sobatnya. Itu sedikit trik mungkin buat teman-teman semua, buat sobat-sobat semuanya yang ingin membuat konten YouTube atau sedang berjalan YouTube-nya, kontennya sedang berjalan. Sobat jangan terlalu memikirkan 3 hal ini tadi sobat ya. Ada algoritma YouTube, kemudian Google Trend atau SEO. Jangan terlalu dipikirkan terlalu berlebihan ya. Kenapa? Karena Anda bisa sakit dan Anda bisa masuk rumah sakit, nanti malah nggak jadi membuat video sobat ya. Oke, mungkin itu sedikit masukan atau tips dari saya, mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat teman-teman semua yang sedang membuat YouTube atau akan membuat YouTube. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.